Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Tirukan. Qul sadaqallah. Ya, 3 kali langsung. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Wa ma kana minal musyrikin. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul katakanlah, sadaqallahu, benarlah Allah, maha benar Allah. Fattabi'u, maka ikutilah kalian. Ittaba'a yattabi'u, mengikuti. Fattabi'u, maka ikutilah kalian millata Ibrahim, millah atau agamanya Nabi Ibrahim. Mbak Mila berarti Mbak Milah apa? Mbak apa? Agama. Millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Hanifan, lurus, sebagai agama yang lurus. Hanifan, sebagai yang lurus, sebagai agama yang lurus. Jadi kalau dibaca nasab itu mungkin berarti mengandung arti sebagai, mungkin berarti atau mengandung arti pada dan sebagainya. Lah apa ditananya? Ya ada, tapi yang enaknya apa kira-kira, itu aja. Hanifan sebagai agama yang lurus. Hanifan lurus. Wa ma kana, dan tidaklah ada dan tiadalah Nabi Ibrahim minal musyrikina, dari orang-orang musyrik. Ayat ini, seluruh ayat ini rangkaiannya adalah dengan cerita tentang Bani Israel, bahwa Bani Israel itu sebenarnya makanan itu halal, tapi mereka mengharamkan atas dirinya sendiri. Makanya termasuk ada orang mengharamkan lele, keturunan saya tidak boleh makan lele. Nah, itu namanya mengharamkan diri sendiri. Kalau duduk di kursi jangan digoyang-goyang, garai diketok setan, ya. Itu namanya mengharamkan diri sendiri. Kalau seorang laki-laki kelahiran Wage, pasarannya Wage, perempuannya Paing, maka giwing, geying, ya.
atau goyang itu tidak boleh nikah, itu bikin sendiri. Nah itu Bani Israel itu begitu, bikin sendiri. Bani Israel yang sekarang kelihatannya umatnya Nabi Muhammad, tapi sebenarnya Bani Israel ya banyak, ya masuk neraka, ya kan, bikin hukum sendiri. Makanya kalau ada santrinya Abah kok bikin aturan sendiri, bikin hukum sendiri, maka sebenarnya murtad dari santrinya Abah, ya. Naudzubillah. Ingatkan, ya, kalau ada santrinya Abah yang murtad, ingatkan. Selama masih hidup di dunia bisa diingatkan. Kemudian Bani Israel itu suka mengagung-agungkan keturunannya. Bani itu apa artinya? Anak cucu atau keturunan Israel Nabi Yakub. Keturunan Nabi Yakub, tapi yang jurusan Nabi Ishak. Nabi Ishak. Kalau Nabi Ismail tidak ada keturunan Nabi, tapi langsung. Nabi Yakub punya bukan begitu ya. Bukan apa keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anaknya namanya Yakub, ya kan? Keliru tadi. Jadi yang Nabi Ishak, Nabi Ibrahim itu diakui benarnya oleh Bani Israel. Tapi kemudian punya anak dua Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ishak dan Ismail. Maka yang diakui benar adalah Nabi Ishak, karena Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nah, orang Bani Israel ini sangat mengagung-agungkan keturunan. Jadi orang Bani Israel, orang Yahudi tidak mau mendakwahkan agamanya. Sebab pokoknya Bani Israel pasti, atau pokoknya Yahudi, keturunan Yahudi pasti masuk surga. Makanya orang selain keturunan Yahudi tidak perlu didakwahi, karena apa? Pasti tidak masuk surga, ya. Memang surganya ada miliknya mbahnya apa? Memang ada perjanjian kah bahwa surga itu khusus untuk Bani Israel, untuk apa? Orang Yahudi. Nah, maka Al-Quran menceritakan tentang benarnya agama Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim masih diakui benar. Qul, katakanlah, hai Muhammad, bisa juga kita katakan dalam hati kita, wahai hatiku, katakan, Sodaqo, maha benar Allahu, Allah. Jadi kita selalu mengatakan dalam hati, perintah atau berusaha agar hati kita mengatakan apa? Berusaha agar hati kita mengatakan maha benar Allah. Allah benar, Allah benar, Allah benar, atau benar Allah, benar Allah. Kalau kita sering mengatakan lahir batin benar Allah, maka kita akan bertanya, apakah yang benar menurut Allah? Kita nggak perlu mencari pembenaran dari manusia, yang penting benar dari Allah saja. Nomor dua, kita tidak mencari pembenaran manusia atau yang lain, hanya pembenaran dari Allah. Tidak perlu bercerita, aku loh, aku yang ngasih makan 10 orang, aku yang ngasih makan, aku loh dihina orang-orang menghina saya, tapi saya diem aja, ya. Nggak perlu cerita begitu. Apa sih untungnya? Biar Allah dan malaikatnya saja yang bercerita begitu, ya, atau orang lain silahkan bercerita begitu. Allah saja yang bercerita, malaikat saja yang cerita, cukup sudah. Nggak perlu menunjukkan aku yang membelikan pakaian 1000 orang, nggak perlu, ya. Bahkan kalau perlu diakui
itu Allah yang memberikan. Apalagi sekedar aku loh dimarahi orang diem aja, aku loh sering dimarahi orang, ini marahi saya, ini marahi saya, ini marahi saya, semuanya saya diem saja, begitu aja kok diceritakan. Ya, anda iya kenyataan, jangan diceritakan. Itu namanya riya, itu namanya tasmi', mendengarkan orang. Qul sadaqallah, katakanlah wahai hatiku, maha benar Allah. Jadi apa tadi yang kedua? Kita menghindari komentar manusia, tapi komentarnya Allah saja, atau komentar dari Allah, atau pokoknya menurut Allah baik, gitu aja sudah. Nomor 2, kita selalu ingat bahwa yang benar hanya Allah, selain itu tidak. Yang benar hanya Allah. Berarti yang benar, aturan yang benar hanya dari Allah saja, selain itu tidak. Lah itu peraturannya manusia kok benar, itu berarti dari Allah, gitu loh ya. Berarti makanan dan minuman yang halal adalah yang menurut Allah halal. Kalau sudah bangkai ditentukan oleh Allah itu adalah haram, maka yang benar ya dari Allah itu. Kalau dikatakan daging babi itu haram, karena ada yang kemudian ada yang meliti, haramnya itu karena ada cacing pitanya, mengandung apa, cacing pita. Sekarang cacing pitanya dihilangkan, apa jadi halal? Ya tetap haram lah, wong. Bukan karena itu kok, karena ketawadhuan kita kepada Allah. Allah bikin hukum kan suka-suka sebenarnya, tetapi kalau kita menghamba dengan akal, maka haramnya babi itu sungguh menguntungkan bagi manusia. Haramnya darah itu menguntungkan bagi manusia. Kalau darah tidak diharamkan, maka orang makan darah, minum darah itu akan menjadi apa, sombong di hadapan Allah. Kalau sudah sombong pasti neraka. Kemudian kalau Allah tidak mengharamkan bangkai, maka manusia akan menjadi bodoh. Ya, pemakan bangkai adalah orang bodoh. Kemudian orang yang suka makan apa? Babi. Ya. Orang yang suka makan babi, maka dia akan cinta dunia, cinta harta. Nauzubillah. Untuk ustadzah atau calon ustadzah, kamu hendaknya mendengarkan ngaji ini bisa berkali-kali, bisa mengikuti kuliah atau mendengarkan radio atau apa, rekaman, direkam kemudian didengarkan sampai hafal. Ya. Qul sadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahim. Fattabi'u, maka ikutilah millata Ibrahim, agama Ibrahim. Fattabi'u, maka ikutilah. Kita ikuti, ya, kita mengikuti Nabi Ibrahim dan para nabi serta ulama. Kita ikuti. Tidak harus jadi nabi. Tidak harus jadi nabi. Tidak harus jadi ulama. Tidak harus jadi nabi, tidak harus jadi ulama, tapi mengikuti saja sudah golongannya nabi, golongannya ulama. Makanya nanti manusia dibagi menjadi ini, ikut golongannya siapa. Kalau mengikuti nabi, ya golongannya nabi, surga bersama nabi.
Kalau kira-kira kalian tidak mondok, mengikuti golongannya siapa kalian? Anda tidak mondok, mengikuti golongannya siapa? Makanya mestinya bersyukur dijadikan oleh Allah mondok. Seorang itu kalau kepingin dapat ilmu, caranya ya apa? Bersyukurlah. Misalnya sekarang ada orang jilbaban, wanita jilbaban. Apakah dapat pahala atau apakah pahalanya sama orang si A sing jilbaban dan si B juga jilbaban? Oh, tidak sama. Lihat ilmunya. Si A jilbaban karena ikut temannya. Wah, teman saya jilbaban kok cantik ya. Nah, maka dia pakai jilbab. Dibanding dengan si B. Si B jilbaban karena membaca Al-Quran, kemudian ancamannya orang yang tidak jilbaban, orang yang tidak menjalankan hukum Allah itu neraka, sehingga takut pada Allah. Ya tentu saja lebih tinggi pahalanya si B. Si A apakah tidak dapat pahala? Oh, dapat. Tapi taruh saja si A dapatnya cuma 1.000, maka si B 1 miliar, 1 triliun. Apakah ada bedanya dalam segi lahir? Ada. Kalau si A ternyata melihat mereka yang tidak pakai jilbab lebih cantik, akhirnya dia lepas jilbabnya, ya kan? Tapi si B karena takutnya pada Allah, takut pada akhirat, maka walaupun dipaksa untuk melepas jilbab, tidak mau. Ya toh ya? Si C pakai jilbab karena pantes-pantesan mau datangnya ke rumah abah. Masa gak jilbaban rek ke rumah abah, ya? Apa dapat pahala? Ya dapat pahala, cuma kecil. Si D juga begitu. Pakai jilbab karena apa? Biar mau dinikahi sama santri PPUW, ya. Apakah dapat pahala? Dapat pahala tapi kecil. Sebab apa? Ternyata nggak ada santri PPUW yang mau menikahi, lepas jilbab lagi, ya kan? Makanya amal seorang lihat ilmunya. Oleh karena itu wajib mencari ilmu itu. Seorang dinikahi santri PPUW, si A mau dinikahi santri PPUW karena santri tersebut ganteng, ya. Dibanding si B mau dinikahi oleh santri UW karena agar bisa membantu perjuangan di jalan Allah. Ilmu itu sama dengan niat, suasana batin. Ya. Maka si A kemudian nikah dengan si santri UW tadi karena gantengnya, ya kan? Karena gantengnya atau hartanya atau yang lain. Ternyata setelah nikah, lo ala nggak ganteng ya. Ternyata derajatnya, pangkatnya kadaspol. Kadaspol apa? Kadaspol. Kadasnya pol, ya. Kadasnya full, ya. Ternyata dia menjabat panutok, ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Ya tentu saja nangis terus minta cerai, ya. Tapi si B mau dinikahi oleh si santri UW gara-gara kepingin mengagungkan Allah, berjuang di jalan Allah melalui membantu santri UW, biar santri UW itu kalau sudah berjuang nggak usah tolah-toleh lagi, nggak usah noles sana noles sini, ya. Nah, kemudian ternyata jadi betul, maka pahalanya luar biasa.
walaupun ternyata dalam kenyataan tidak bisa membantu sepenuhnya. Makanya perbuatan baik itu harus diikuti dengan niat terus menerus. Caranya niat adalah dengan ngaji atau mencari ilmu. Ya, makanya Drik, kalau mencari istri jangan karena cantiknya. Kalau sudah terlanjur, astagfirullah, ya. Ya astagfirullahaladzim, ya. Sudah terlanjur memang itu jodoh, ya sudah. Ya. Sebab apa? Kalau karena cantiknya, suatu ketika misalnya hamil kemudian pucet, ya. Waduh, nggak cantik lagi, ya. Pas pada waktu dinikahi bagaikan bunga yang mekar, ternyata sebentar lagi bunga layu, ya. Fattabi'u, maka ikutilah. Kita mengikuti orang baik, ya. Orang baik, misalnya Nabi Ibrahim, ya, nabi atau ulama, pokoknya orang baik, ya. Jadi kalau di sini ikutilah agama Nabi Ibrahim, maka kita bisa generalisasikan menjadi kita mengikuti orang baik meskipun belum kelas itu. Kita belum mencapai kelas itu. Mbak Azizah mengikuti Sa'roni. Sa'roni orang baik, ya sudah langsung kelasnya kelas Sa'roni, ya kan? Maka ikutilah orang baik. Jangan ikuti orang jelek. Santri ada yang kurang ajar juga. Terutama yang tarbiyah yang sudah semester tinggi-tinggi itu lendrik di banyak yang apa? Disuruh amal soleh apa terserah kamu, belajar boleh, enggak amal soleh, keluar dari pondok, apa duduk-duduk di warung, itu musuhnya orang mencari ilmu itu. Ya tetap kamu catat, Ron, dicari catatannya, dibikin bagaimana cara membuat apa administrasi yang bagus. Misalnya ada semacam absen, nama siapa, terus hari apa, kolom sebelahnya itu hari tanggal, kemudian apa jam sekian saat jam sekian. Misalnya kemarin sudah Abah mengatakan undikan, ya kan, tolong catatan itu cukup dari subuh sampai jam 7 atau mulai bangun, ya, sampai jam sekian, sampai jam 7 apa masalahnya, atau sampai jam 5 atau sampai jam 7 boleh. Setelah itu jam 7 sampai zuhur, catatan tersendiri ada apa, jam 7 sampai zuhur, kemudian zuhur sampai maghrib sampai subuh, maghrib sampai tidur, ya, maghrib sampai tidur gitu aja. Nah, itu ada apa, kejadian apa. Santrinya Abah memang macam-macam. Jangan diolok tapi kamu ajak baik, ya kan? Jangan diolok tapi kamu ajak baik. Atau kalau mengolok bukan mengolok orangnya, ngolok perbuatannya. Kalau sudah tidak berada di pondok, apakah dia sholat? Ya mungkin tidak sholat lah, apalagi jamaah, ya kan? Apalagi istighosah. Begitu tuh mudah kok. Siapa sih yang punya potensi nakal? Itu aja. Siapa yang punya potensi baik? Yang punya potensi baik sering diajak bicara, diajak dialog. Kamu nanti jadi kiai ya, gitu. Yang punya potensi yang jelek, sukanya jelek, ya disuruh mengikuti atau menghormati yang baik. Coba itu loh, ikuti itu, bersama-sama itu, kamu bersama saja. Kamu nggak usah apa, nggak usah amal soleh apa di besi-besi, cukup kamu berada di besi-besi gitu aja, tempatnya orang amal soleh besi, pasti nanti akan jadi amal soleh itu, ya kan?
Makanya ikutilah. Nggak usah sulit-sulit di sini peraturannya. Ikutilah yang baik. Fattabi'u millata Ibrahim. Ikutilah agama Nabi Ibrahim. Ikutilah yang baik-baik itu. Ada kan mahasiswa yang disiplin, ikutilah. Bersamalah, bergabunglah mahasiswa yang disiplin. Ada juga mahasiswa kurang ajar, ya. Ya, jangan diikuti. Mestinya didakwai, diomongi. Kok malah diikuti? Ada mahasiswa yang nggak disiplin, jangan kau terus itu loh, kalau yang sana nggak disiplin nggak diapa-apakan, saya kalau nggak disiplin dimarahi loh. Ya jangan begitu ya, kamulah yang mengajak orang yang disiplin jadi disiplin. Mau ngajak orang diajak disiplin, mengajak disiplin kok malah dimarahi, ya kan? Mengikuti. Misalnya di sini ada yang suka amal soleh di sawah, ikuti sana Dwi. Kamu, hah? Kenapa kok ketawa? Abah menyebut itu karena Abah apa? Itu bisa diikuti itu, ya. Dwi itu kalau ada Abah aja kelihatannya rajin, kalau nggak ada Abah tidur, ya enggak apa. Kan lumayan daripada ada Abah nggak ada Abah tidur, ya. Ikuti siapa yang di bangunan MI itu, siapa Imam Kholik sama siapa itu, nah, Ali. Kemudian di bangunan sana ada Sus, ada siapa saja itu, ikuti. Kalau kamu mau amal soleh di pertukangan, maka jangan menjadi tukang langsung, kamu ikuti aja. Siapa yang bisa di pertukangan, kamu ikuti aja. Saya kepingin amal soleh menghafal Quran, ya sana gabung dengan yang bagian hafal Quran, ya. Jadi apa? Mengikuti. Ikutilah agama Nabi Ibrahim. Kalau perlu ditulis apa? Kita ikuti orang baik, meskipun belum apa tingkatan itu. Demikian juga kalau membina santri, Ron. Ini ada santri baru, kamu suka apa di rumah? Saya biasanya di rumah itu suka musik. Sana siapa bagian musik? Hah? Siapa yang bagian musik di sini? Oh, kalau enggak ada, selain musik apa? Apa? Selain musik kok Banjari? Nah, selain musik misalnya komputer, ya sana amal soleh bersama yang biasanya pegang komputer, ya. Jangan biasanya pegang pacul pingin pegang komputer, mbok paculi kabeh kok. Saya kepingin jadi dokter, nah, sana itu biasanya merawat yang sakit itu, ya kamu ikut merawatnya, sudah langsung jadi dokter kamu, ya. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Fattabi'u, maka ikutilah. Jadi kita mengikuti orang-orang baik. Kita hindari mengikuti yang jelek. Millata Ibrahim, milahnya atau agamanya Nabi Ibrahim. Di sini millata, yaitu agamanya atau aturannya atau tradisinya atau kebiasaan-kebiasaannya. Yaitu cara mengamalkan millata ini, kita mengikuti tradisinya orang-orang baik meskipun tidak tertulis.
tradisi atau aturan atau agama. Orang-orang baik meskipun tidak tertulis. Kan ada sih milahnya al-urwatul wuthqa ini, ada kan? Walaupun tidak ada tulisannya. Ini harus disiplin sekolahnya. Ya biasanya tradisinya bagaimana loh? Ya. Saya jadi santri tapi saya belum tertulis sebagai anggota apa yang harus saya kerjakan. Ya nggak usah ditulis-tulis lah, tradisinya atau ajarannya itu sudah apa? Sudah itu aja kamu ikuti. Millata Ibrahimah yaitu Nabi Ibrahim. Kita mengikuti orang-orang baik, tidak fanatik dengan Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Juga kita ikuti orang-orang baik, tidak fanatik dengan satu kiai saja. Pokoknya baik ya nggak apa-apa sudah. Nomor 2, kita berdakwah dengan menyebut orang baik yang diakui oleh yang kita dakwai, ya. Dengan menyebut apa? Orang baik yang diakui oleh objek dakwah. Objek dakwah itu yang didakwai, itu namanya objek dakwah, ya. Misalnya kita ngomong pada orang Yahudi. Orang Yahudi kan mengakui bahwa Nabi Ibrahim itu baik. Nah, mengakui bahwa Nabi Ibrahim itu baik, maka kita dakwah, contohlah Nabi Ibrahim, ikutilah agama Nabi Ibrahim, yaitu agama tauhid. Contoh lagi, ada orang Hindu. Orang Hindu itu ada ajaran orang-orang suci daripada agama Hindu. Maka kita dakwah pada orang Hindu, ikutilah nabimu, ikutilah orang suci daripada orang Hindu. Tidak apa-apa. Agama Konghucu itu juga asalnya akarnya juga sama dengan Hindu. Jadi Hindu jadi buta sama Buddha kok. Hindu menjadi apa? Buddha. Seperti Yahudi kemudian jadi Nasrani. Hindu jadi Buddha. Tadi Abah mau mengatakan Tao, ada agama Tao. Tao yaitu agama orang Cina itu menyebut Tao, agama Tao itu juga perkembangan dari agama Hindu. Kemudian di Jepang menjadi namanya Shintao atau Shinto. Ya. Agama Shinto asalnya bukan penyembah matahari, asalnya bukan penyembah matahari, asalnya ketauhidan juga. Shinto berasal daripada Tao Cina. Jin itu Cina, Jin ya. Tao ya, Tao Cina. Bukan Tao itu Shinto ya, menjadi Shinto. Nah, mereka ada orang sucinya. Misalnya Konghucu, ada orang sucinya yaitu Konfusius. Ya. Konfusius itu orang suci. Ikutilah Konfusius. Ya. Konfusius itu asalnya anaknya raja. Kemudian dia tidak puas dengan model kehidupan raja yang penuh kezaliman. Maka dia keluar dari kerajaan, ingin jadi seperti orang biasa. Bagaimana sih sebenarnya? Dalam pengembaraannya itu kemudian dipertemukan oleh Allah dengan guru. Sebelum itu dia ke hutan. Sampai ke hutan ini kemudian dia yakin bahwa dia menguji kepercayaannya bahwa rezeki itu pasti ada. Walaupun tidak di dalam istana, keluar dari istana,
Kalau Allah memberikan rezeki, tetap ada rezeki. Maka dia mencoba ke hutan yang kira-kira tidak ada orang. Kemudian dia tempelkan tubuhnya ke pohon. Kalau nanti dia kelaparan, kemudian biar tidak ambruk itu loh, ya, dia tidak roboh, tempelkan, diikat tubuhnya di pohon. Kemudian diem saja. Ternyata ada saja orang yang lewat, ya. Ada saja orang yang lewat. Kaget yang lewat dulu. Kamu siapa? Diem aja. Kamu siapa? Diem aja. Sudah makan atau belum? Diem aja, ya. Dikasih makan ya? Diem aja. Ini, sudah saya dulang. Diem aja. Akhirnya apa? Mulutnya dibuka, blak. Nah, kemudian makanan dimasukkan. Nah, setelah itu nggak digunyah, tapi langsung ketawa, ha. Ternyata tetap diberi rezeki oleh Allah walaupun tidak usaha. Makanya salah kalau ada orang mengatakan rezeki itu karena usaha. Oh, salah. Usaha itu karena perintah. Tapi rezeki bukan karena usaha. Ada orang usaha malah bukan kekayaan yang didapat, tapi hutang yang banyak, ya. Ada kan? Malah hutang yang banyak karena dibohongi, ya. Banyak juga begitu. Karena apa ini? Yaitu tiap hari menghadapi orang begitu, bah, kalau dibijuk orang, bah. Yang dibijuk kamu kok mau matur abah, ya. Hutang saya banyak, bah. Ya sudah, hutang kamu kok matur abah, ya. Tapi abah juga memberikan solusi, ya kan. Sudah, ini amalkan. Apa tadi? Ibrahimah, apa? Nabi Ibrahim, apa tadi? Kita berdakwah dengan menyebut yang dia apa? Diakui oleh objek dakwah. Misalnya pada orang Sinto, pada orang Konghucu, kita ingatkan itu dengan Konfusius dan sebagainya. Orang Yahudi kita ingatkan dengan Nabi Ibrahim. Nomor 2, dari Ibrahim tadi kita mengikuti orang-orang baik yang sudah jelas baiknya. Misalnya Nabi Ibrahim, ya, nabi-nabi, ulama yang sudah jelas baiknya, yaitu yang tidak cinta dunia. Kalau kita mengikuti orang tidak cinta dunia, pasti kebaikan, ya. Kamu mengikuti orang yang cinta dunia, misal diperintah apa saja mau, tapi orang yang cinta dunia, paling kamu jadi pembantunya, suruh ngantar istrinya, suruh ngantar apa? Anaknya, ya kan? Tapi kalau orang baik, pasti dia sudah dibina oleh Allah. Kalau orangnya tidak cinta dunia, pasti dibina oleh Allah. Kelihatannya mengantar istrinya, tetapi sebenarnya itu adalah misi untuk dakwah. Makanya kamu jangan pernah niat dari pondok ini pulang karena jenguk ayahnya. Ayahmu loh, nggak perlu kamu jenguk, ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau tidak kuat, ya satu, jangan meninggalkan yang sangat wajib. Misalnya pas libur saja kamu pulang, niatnya bukan menjenguk orang tua, tapi berdakwah pada orang tua dan lain-lain. Misalnya membawa apa? SMS IBDI. Jadi SMS IBDI itu daftarnya sekarang bisa dengan melalui SMS. Jadi daftar gitu aja. Nomornya harus yang didaftarkan, jangan nomor kamu, ini teman-teman saya daftarkan, ini nomornya teman ini, bukan itu maksudnya. Kalau kamu punya teman begitu atau temannya punya teman, ya suruh
daftar sendiri aja, informasikan, tulislah, hai apa teman, ya kan, hai teman, kalau belum menjadi anggota penerima SMS ngaji gratis IBDI. Kenapa kok disebut dengan panjang begitu? Agar orang itu paham, SMS ngaji, ya kan, gratis, kemudian IBDI, sebutan itu. Walaupun namanya agak panjang enggak apa-apa. Sebab dari sebutan itu aja, ini enggak bayar, oh sudah gratis gitu. Oh iya sih. Ini SMS-nya isinya apa? Oh ngaji gitu. Oh iya sih. Ya. Siapa yang tanggung jawab? IBDI gitu. Oh iya sih. Nah, sudah nggak usah tanya, ya kan. Nah, kemudian dalam kurung Ikatan Pendidik IMTAK. Nah, kamu dakwah seperti itu, atau dalam rangka datang ke teman-teman untuk apa, menerima SMS IBDI dan sebagainya, atau mengajak pondok liburan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yang kamu pikir adalah dakwah dan dakwah, mengajak dan mengajak. Jadi seolah-olah kamu terus menjadi apa, bagian pemasaran, ya. Pemasaran agama Allah. Orang bagian pemasaran tuh yang dipikir bagaimana apa ini terpasarkan, ya, bagaimana laku. Ada dulu seorang itu jual es lilin. Kalau berangkat kemana saja naik sepeda motor itu lihat warung, wah ini dikasih tremos kan dapat duit. Nah, lihat apa lagi, toko ini kasih tremos kan dapat duit. Ada penjual bakso yang apa didorong itu, wah ini bakso kan perlu es, nah, dikasih es kan dapat duit. Begitu yang dipikirkan terus. Lihat ada pohon kelapa, waduh ini kelapa ini kan satu kelapa sudah jadi satu bak ini, ya. Es kolok itu, ya. Padahal kelapa beli di pasar berapa? Itu loh, masih sudah irit, masih dipin irit lagi, ya. Kemudian ada pohon pepaya di jalan. Waduh ini pohon pepaya ini satu apa yang besar ini kok sudah jadi es rujak satu bak ini, ya. Kamu tahu cara bikin es rujak? Ya gula apa itu, air dikasih gula, garam, apa, kemudian terasi dikit, ya. Nah, terasi dikit, ya jangan lupa lombok atau cabai, ya kan, sudah itu bumbunya. Kemudian rujakannya apa, kates dipasrah, jelas, kemudian dikasih apa, pasrahan timun dikit, ya, dikit aja, jangan banyak rugi kamu, ya. Kemudian kalau ada bengkowang juga begitu, kalau bisa katesnya warnanya merah sehingga kemudian bengkowang warna putih agak bagus, kemudian timun yang warna hijau, jadi kelihatan es rujak itu ada hijaunya, ada putihnya, ada merahnya. Abah pernah jadi juragan, ya. Kemudian yang lebih sedap lagi dikasih jambu mente, ya. Bukan mentornya itu, jambunya itu dua atau tiga itu sudah sedap itu, satu bak itu, ya, diperas gitu aja sudah sedap. Wah nanti saya tak jadi bakul es rujak gitu dah. Apa tadi? Ibrahima pada Nabi Ibrahim. Kita apa? Kita ikuti orang yang jelas-jelas baik, yang tidak diragukan kebaikannya, ya. Yaitu tidak cinta dunia. Oh ya, tadi cinta dunia itu yaitu yang dipikirkan adalah dunia terus, ya. Makanya kita berusaha untuk menjadi cinta akhirat, cinta Allah, yaitu memikirkan bagaimana diri kita terus beriman dan orang lain juga beriman. Ingat pada Allah, ingat akhirat.
Ini waktunya sudah lebih dari jam 9. Hanifan, lurus. Millata Ibrahim hanifan, agama Nabi Ibrahim yang lurus. Boleh berarti yang itu. Berarti sifat millah. Sifatnya millata. Kita ikuti ajaran yang lurus, yaitu ketauhidan. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah dia termasuk dari orang musyrik. Kita mengidola orang atau kita mengikuti orang. Satu ya, kita mengikuti orang yang bukan musyrik, yang mengagungkan Allah. Nomor 2, kita berteman dan sebagainya berdasarkan agama, berdasarkan ketuhanan. Maksudnya apakah ketuhanannya itu bagus atau tidak, berdasarkan akidahnya, tidak berdasarkan karena hartanya atau yang lain. Kalau ada teman yang kaya diakrabi ya. Kadang-kadang kalau ada temannya yang ganteng diakrabi biar ketularan gantengnya gitu lah. Kita mengakrabi teman berdasarkan ketauhidan atau ketuhanan atau akidahnya. Milih teman, milih pemimpin. Nanti ada ketua OSIS, siapa yang berketuhanan lebih bagus, itu yang dipilih. Mana yang ketauhidannya lebih bagus, mana yang lebih suka mengagungkan Allah, ya kan? Kok dipilih berdasarkan akidahnya ternyata busuk ya, sudah tidak apa-apa, yang penting kita berdasarkan agama, akidahnya, apakah musyrik atau tidak. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.